Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Rekayasa Perang Lunak. Kali ini kita akan melanjutkan bab yang sebelum UTS. Akan kita lanjutkan di bab yang setelah UTS ini, yaitu yang ke-8, yaitu analisis dan perancangan object oriented programming atau pemrograman berbasis objek. Maaf kalau di sini itu ada tulisannya bab 7 ya, karena kemarin itu saya membuat babnya di bebas umbo itu bab 1 itu kontrak kuliah. Jadi seharusnya itu kontrak kuliah itu adalah bab 0, atau mungkin sebelum masuk bab sudah saya masukkan bab ke-1. Jadinya untuk bab ke-7 ini saya sebutkan bab ke-8 seperti itu. Lanjut saja. Sebagaimana yang telah kalian ketahui sebelumnya, yaitu adalah analisis orientasi objek atau object oriented analysis adalah sebuah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang dimaksud dengan konsep berorientasi objek. Jadi analisis oriented objek ini bagaimana cara kita menganalisa sebelum kita membangun suatu aplikasi dengan metode pemrograman berbasis objek. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi informatika, maka pendekatan berarah orientasi objek diperkirakan akan menggantikan metode secara struktural. Dahulu sebelum metode orientasi objek ini muncul, metode yang digunakan adalah metode terstruktur. Jadi metodenya itu menggunakan sistem-sistem atau pendekatan ke dalam sistemnya, bukan pendekatan ke dalam objeknya, seperti itu. Nah, konsep dasarnya pada orientasi objek ini itu lebih ke objek. Jadi melihat dari suatu permasalahan di dalam dari sistem itu diibaratkan melalui objek. Nah, pendekatan orientasi objek itu akan memandang sistem yang dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek. Nah, jadi ketika kita membuat suatu aplikasi atau mungkin mencari masalah yang akan nantinya kita selesaikan dengan aplikasi, itu kita melihatnya itu dari sebuah objek. Misalkan saya katakan saya punya masalah untuk menyelesaikan suatu masalah di bidang otomotif. Nah, ketika kita mau membuat suatu solusi, kita itu mencari suatu solusi atau mungkin memaparkan suatu masalah tersebut itu dengan cara pendekatan objek. Jadi otomotif itu kita ibaratkan adalah suatu objek. Nah, di dalam objek itu mungkin ada objek-objek yang lain atau sub-objek yang lain. Misalnya di dalam otomotif itu ada siapa saja yang ikut berkecimpung dalam bidang otomotif. Misalnya ada mobil, ada motor, itu bisa diibaratkan sebagai kendaraan. Kemudian ada montirnya, kemudian ada manajernya, mungkin ada kepalanya, seperti itu. Nah, itu suatu objek yang bisa dinalar dengan kehidupan nyata, seperti itu. Ada banyak cara untuk mengabstraksikan dan memodelkan objek, mulai dari abstraksi objek, kemudian kelas, kemudian hubungan antar kelas sampai abstraksi sistem. Nah, saat ini abstraksi dan memodelkan objek ini, data dan proses-prosesnya dipunyai oleh objek yang akan dienkapsulasi menjadi satu kesatuan. Jadi objek-objek yang dibuat, misalnya objek mobil, itu di dalamnya itu ada data yang dienkapsulasi atau dibungkus di dalam satu objek tertentu. Misalnya mobil itu punya data apa? Misalnya datanya punya warna, punya nomor rangka, punya jenis, punya tipe, seperti itu. Nah, itu dibungkus dalam satu objek tertentu. Jadi konteks dalam konsep dalam pemrograman itu
yang berbasis objek itu ada 4. Yang pertama adalah kelas. Ya, jadi nanti ketika kita membuat suatu aplikasi berbasis atau bermetode orientation object, itu kita harus ada kelas, ada objek, ada metode, dan ada atribut seperti itu. Nah, karakteristiknya ketika kita menggunakan metode ini, metode PBO, kita singkat PBO ya. PBO itu pemrograman berbasis objek. Metode ini ketika kita masuk ke dalam ini, itu ada karakteristiknya, yaitu adalah abstraction, ada abstraksi. Jadi punya abstrak, punya data, punya identitas seperti itu yang ada di dalam suatu objek, punya enkapsulasi. Enkapsulasi itu pembungkusan data tersebut. Jadi kalau kita punya objek dan objeknya itu punya atribut atau punya abstrak, punya data, nah itu dibungkus dengan cara encapsulation. Nah, kemudian ada inheritance, dan itu ada pewarisan seperti itu, dan ada polymorphism seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi kan mobil, nah sekarang kita contohkan dalam gambar ini adalah aktivitas kuliah pada suatu sistem akademik. Kalau kita membuat suatu sistem akademik, nah kemudian kita menggunakan metode PBO, otomatis sebelum kita membuat, kita harus tahu objek-objeknya apa. Nah, objek tersebut itu diibaratkan di dalam dunia nyata atau kehidupan nyata. Misalnya di dalam itu ada objek dosen, ada objek materi kuliah, dan ada objek mahasiswa seperti itu. Jadi kalau metode terstruktur itu melihatnya tidak seperti itu. Jadi melihatnya itu dari sistemnya. Kalau saya membuat sistem akademik, itu nanti bisa ngapain? Misalnya ada objek dosen, mungkin ada bukan objek dosen. Kalau objek kan nanti kan masuknya ke PBO. Jadi nanti sistem akademik itu nanti bekerja sama atau punya subjek atau punya kriteria atau mungkin punya penjabaran seperti apa, nanti itu harus ngapain aja sistem akademiknya. Kan masih bingung, nanti bisa diakses sama akun usernya dosen, bisa diakses sama ini nih mahasiswa, nanti bisa mengakses materi kuliah. Nah itu kan kalau terstruktur itu kita membuat cara kerjanya. Jadi nanti sistem akademik itu ngapain aja, bisa ngapain aja kayak gitu. Itu akan ribet, maksudnya akan susah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita membuat suatu sistem akademik ini menggunakan metode PBO, itu kita terapkan dulu objek-objeknya yang bersangkutan atau mungkin berhubungan dengan sistem akademik ini apa saja, seperti itu. Nah, kita contohkan seperti ini adalah dosen, mahasiswa, dan materi kuliah. Nah, nanti tinggal dosen itu nanti memiliki atribut seperti apa. Nah, analisanya seperti ini. Jadi ketika kita menganalisa suatu objek, itu ada dua, yaitu secara eksplisit dan secara implisit. Kalau secara eksplisit, dari aktivitas kuliah tersebut secara eksplisit ada 3 objek dosen, 3 objek yang langsung dapat dikenali, yaitu dosen, mahasiswa, dan materi kuliah. Ini secara eksplisit, maksudnya secara gamblang ya, seperti itu. Nah, yang bersangkutan atau mungkin yang secara langsung bersangkutan itu dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, kemudian ada lagi secara implisit, yaitu ada 2 objek lain yang bisa dikenali lagi, yaitu ada objek jadwal dan objek nilai. Nah, seperti ini bisa masuk seperti itu. Nah, abstraksi dan pemodelannya untuk salah satu dari kelima objek tersebut, dari dosen, mahasiswa, materi kuliah, ada jadwal, ada nilai, itu adalah sebagai berikut, seperti ini. Nah, ini ada objek dosen. Nah, kemudian ada diabstraksikan atau istilahnya dibuatkan identitas di mana kelas dosen itu memiliki atribut seperti ini, memiliki identitas seperti ini. Ada dosen, ada kode dosen, kemudian ada nama dosen,
kemudian ada pendidikan, mungkin ada identitas yang lain. Nah, juga ada operasi. Operasi ini adalah istilahnya kelas dosen ini itu bisa ngapain dan bisa diapain dan mungkin bisa dimodifikasi ngapain, seperti itu. Jadi perilakunya itu seperti apa? Dia bisa ngerekam, bisa update, kemudian bisa retrieve, seperti itu. Nah, itu kita kasih operasi seperti itu. Jadi di suatu kelas itu pasti ada atribut dan ada operasinya, ada identitas dan ada perilakunya, seperti itu. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak ini, konsep pendekatan orientasi objek dapat diterapkan pada analisis, perancangan, pemrograman, dan pengujian. Jadi semuanya pada 4 analisis ini itu bisa diterapkan orientasi objek. Jadi ketika kita menggunakan SDLC ya, kita menggunakan aplikasi, metodenya perancangannya SDLC. Nah, di setiap tahapan itu kita juga bisa menerapkan analisis objek. Jadi tidak hanya pada mungkin perancangan awalnya ya, mungkin analisa awalnya itu kita menggunakan objek. Kemudian nanti ketika tahapan perancangan, tidak bisa menggunakan objek, harus bisa menggunakan terstruktur atau mungkin menggunakan yang lain. Tidak seperti itu. Jadi sesuai dengan PBO dari awalnya. Jadi kalau awalnya itu menggunakan metode objek, otomatis sampai pengujian perangkat lunak pun juga bisa menggunakan metode berbasis objek. Jadi nanti ketika pengujian yang diuji itu nanti objeknya. Misalnya diuji objeknya ini bisa mengakses kemana saja, dia perilakunya seperti apa. Nah, itu nanti di tahapan pengujiannya. Seperti ada beberapa teknik yang digunakan pada masing-masing tahapan tersebut dengan aturan dan alat bantu pemodelan tertentu. Jadi ketika analisis, ketika perancangan, ketika pemrograman, ketika pengujian itu ada tekniknya tertentu dan ada alat bantunya tertentu, seperti itu. Nah, kita ingin tahu kenapa alasannya harus berorientasi objek. Jadi yang pertama alasannya adalah mempermudah dalam pengembangan selanjutnya, kayak gini. Nah, pengembangan selanjutnya. Jadi ketika kita membuat suatu sistem dan kita basisnya itu objek, itu nanti akan mudah dikembangkan. Karena apa? Karena istilahnya ketika kita membuat itu secara pemikiran sama dengan kehidupan nyata. Maksudnya apa yang dilakukan. Misalnya kamu sebagai mahasiswa kemudian membuat suatu sistem akademik. Nah, otomatis kan sesuai dengan kehidupanmu. Yang berhubungan itu siapa saja? Ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada jadwal, ada nilai, mungkin ada praktikum, ada PKN, ada magang, ada KKN. Nah, kemudian ada hubungannya dengan universitas, ada fakultas, seperti itu. Itu kan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ketika akan mengembangkan suatu saat nanti aplikasi kita itu mudah. Nanti yang kemarin kurang, tidak ada objek yang lain itu kurang, misalnya objek tentang penelitian dan pengabdian. Nah, seperti itu langsung ditambahkan tentang penelitian dan pengabdian. Mungkin mahasiswa bisa ikut penelitian yang dikoordinasi oleh dosen, misalnya seperti itu. Kan otomatis nanti hubungannya mahasiswa dengan dosen. Nah, strukturnya mengalami proses inheritance. Nah, ketika kita menggunakan PBO itu strukturnya inheritance atau melakukan pewarisan. Ya, jadi istilahnya pewarisan ini pewarisan itu ketika ada objek yang menurunkan suatu kelas atau mungkin kelas yang menurunkan suatu kelas turunannya. Misalnya katakan mobil, ada kelas mobil punya turunan kelasnya sedan. Nah, mobil itu kan masih umum, diturunkan lagi menjadi agak lebih khusus lagi yaitu sedan. Sedan lagi nanti akan diturunkan lagi menjadi sedan, ada sedan hatchback, ada sedan yang reguler, seperti itu. Itu kan turunannya, tapi sifat pewarisannya itu bisa diturunkan ke kelas turunannya. Misalnya ketika ada kelas mobil,
yang secara umum itu dia otomatis mobil itu punya nomor rangka, punya warna seperti itu. Nah, sifat-sifat ini bisa diturunkan di kelas sebawahnya. Nah, bawahnya mobil tadi apa? Ada kelas, misalnya kelas sedan. Otomatis sedan juga punya nomor rangka, sedan juga punya warna, sedan juga punya mungkin tipe seperti itu. Itu nanti sifatnya akan diwariskan seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian kita menuju ke metodologi berorientasi objeknya. Nah, metodologinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan pembuatan perangkat lunak guna mencapai tujuan tertentu. Jadi metodologinya PBO itu seperti ini. Kemudian proses untuk menghasilkan perangkat lunak yang terorganisir dengan menggunakan sejumlah teknik dan konversi notasi, yaitu menggunakan ERD, DFD, UML, dan sebagainya. Nah, metodologi selanjutnya kumpulan objek yang berisi data dan operasi. Jadi nanti ketika kita menggunakan metode PBO itu di dalam suatu objek harus ada data dan operasinya atau atribut dan perilakunya. Nah, suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis. Ya, secara sistematis itu gini. Jadi ketika objek itu sudah diciptakan atau sudah dibuat, harus digunakan atau diurutkan secara sistematis. Secara sistematis. Maksudnya sistematis itu ya sesuai dengan alur dan ininya relasinya. Jadi ketika dosen itu bisa kelas dosen itu mungkin atau objek dosen itu bisa mengakses mata kuliah dan mata kuliah itu bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa, maka ya secara sistematis mata kuliah itu harus bisa diakses semuanya, bukan hanya dosen saja atau mungkin bukan hanya mahasiswa saja, seperti itu. Metode berorientasi objek didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Jadi pengelolaan sesuatu yang besar atau permasalahan yang besar itu diterapkan dengan metode seperti ini. Biasanya akan lebih mudah mencari solusi seperti itu. Metode berorientasi objek meliputi rangkaian aktivitas, yaitu adalah analisis, kemudian ada perancangan, kemudian ada pemrograman, dan kemudian ada pengujian. Kemudian ada teknik-tekniknya, teknik yang digunakan pada produk yang dihasilkan, produk verifikasi, dan kriteria untuk setiap aktivitas yang dikerjakan itu ada tekniknya. Jadi di setiap tahapan mulai dari analisis sampai pengujian itu ada tekniknya. Kemudian juga selain teknik ada alat bantu untuk memodelkan atau mendokumentasikan hasil dari setiap aktivitas. Contohnya ketika kita menggunakan analisis berorientasi objek itu harus ada, salah satunya adalah ERD-nya, Entity Relationship Diagram-nya itu seperti apa. Jadi tahu antara kelas ini, antara objek ini yang berelasi dengan objek yang lain itu relasinya seperti apa. Mungkin nanti istilahnya connection message-nya itu seperti apa. Nah, selanjutnya mengapa metodologi berorientasi objek? Karena metodologi ini karena banyak metode yang lama itu banyak menimbulkan masalah. Oke, metode lama itu apa? Metode yang terstruktur. Kemudian adanya kesulitan pada saat mentransformasi hasil dari suatu tahap pengembangan ke tahap berikutnya. Misalnya pada metode structured analysis dan design. Nah, ini kalau menggunakan structured, nah metode yang lampau lah, metode terstruktur ya, itu seperti ini tahapannya. Di analisis itu nanti misalnya menggunakan DFD ini ya. Kemudian di tahap desain itu menggunakan pseudocode seperti itu. Nah, konversinya ke sini itu agak susah. Kemudian nanti implementasinya menggunakan C atau COBOL seperti itu. Nah, nanti mungkin penterjemahan dari pseudocode ke C itu mungkin lebih
lebih punya waktu lagi seperti itu. Berbeda dengan berorientasi objek. Nah, ini seperti ini. Dari awal, dari analisis sampai perawatan, nah, mungkin sampai pengujian dan perawatan, itu yang dimunculkan adalah objek. Jadi ketika analisis itu objeknya apa saja objeknya di dalam aplikasi ini. Kemudian ketika desain itu juga objeknya. Jadi ketika desain itu objeknya, dosen itu nanti desainnya seperti apa, mulai dari interface-nya seperti apa, desain datanya seperti apa, seperti itu. Mungkin desain database-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, itu lebih memudahkan. Kemudian ketika implementasi, membuat mau pakai istilahnya bahasa pemrograman apapun, nah yang penting kan kita tahu objeknya itu objek dosen, objek mahasiswa, objek mata kuliah. Nah, otomatis mau kita pakai bahasa pemrograman apapun itu lebih mudah seperti itu. Oh, tahu objeknya ini, oh tahu objek ini, seperti itu. Oh, objek dosennya itu ngelinknya atau mungkin aksesnya itu seperti ini. Oh, harus dibuat pemrograman atau bahasa pemrograman seperti ini. Nah, ketika pengujiannya pun itu juga menggunakan objek. Oh, objek dosen diuji, dia bisa nggak ngelink atau mungkin relasinya dengan mata kuliah itu bisa enggak, apa yang bisa diakses dari mata kuliah itu, dari atributnya, apa yang bisa diakses dari mungkin nomornya, nomor ID-nya, mungkin nama mata kuliahnya bisa nggak diakses, seperti itu. Nah, itu ketika pengujiannya. Begitu juga ketika perawatannya atau ketika maintenance-nya, seperti itu. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi. Nah, keuntungan menggunakan metodologi PBU ini yang pertama adalah meningkatkan produktivitasnya. Jadi otomatis ketika kita menggunakan PBU itu akan lebih mudah, lebih efektif, efisien, dan produktivitas ketika membuat suatu aplikasi akan lebih meningkat, seperti itu. Kemudian ada kecepatan pengembangannya. Ketika menggunakan PBU kan otomatis memunculkan objek-objeknya saja, jadi akan lebih cepat, seperti itu. Kemudian ada kemudian pemeliharaannya, otomatis bisa di maintenance, kemudian dan lain sebagainya. Adanya konsistensi, nah seperti itu. Jadi ketika membuat kelas banyak itu tidak tidak membuatkan atribut dan mungkin atribut dan operasinya, nah, itu bisa diwariskan, seperti itu. Jadi nggak membuat lagi, tinggal diwariskan saja, diturunkan saja dari objek mungkin turunannya, itu tinggal menjalankannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas perangkat lunak. Otomatis ketika pembuatan itu bisa produktif dan efektif serta efisien, otomatis ya kualitas dari perangkat lunak itu akan meningkat, seperti itu. Nah, ada dua pendekatan dalam object oriented metode ini. Yang pertama adalah pendekatan secara langsung, di mana pendekatan ini langsung kepada objek-objek yang diperlukan, seperti itu. Nah, kalau yang pendekatan secara sintesis itu pendekatan metode berarah di mana objek-objek yang dihasilkan diperoleh dari penerapan metode struktur. Jadi kalau metode langsung itu ya langsung kita membuat aplikasi, objeknya apa, kayak gitu. Nah, kalau metode sintesis itu kita melihat dari strukturnya dulu. Misalnya suatu sistem perpustakaan itu strukturnya gimana, dari user yang atas. Misalnya user yang atas itu kepala itu bisa ngapain dan bisa ngakses apa perilakunya. Kemudian nanti setelah kepala itu mungkin nanti di bawahnya ada staff, terus kemudian ada apa lagi. Dan nanti kalau sudah ditetapkan seperti itu, baru kita membuat objeknya. Itu adalah pendekatan secara sintesis, seperti itu. Nah, analisanya seperti ini. Nah, istilah objek, kemudian ada informasi berorientasi objek. Nah, ini kelas dan objek itu digabung dengan inheritance, ada pewarisannya.
Kemudian ada communication with message. Jadi communication with message itu istilahnya komunikasinya seperti apa. Ketika dosen itu dengan mahasiswa punya relasi yang bisa diakses mahasiswa terhadap dosen dan yang diakses dosen terhadap mahasiswa otomatis berbeda, ya kan? Ketika saya mengakses sistemmu atau mungkin datamu, itu saya bisa mengakses mungkin dari nilai mata kuliah dan sebagainya, itu bisa semuanya. Nah, ketika kamu mengakses data saya, itu mungkin terbatas. Misalnya yang diakses cuma mungkin identitas tertentu saja, kemudian mungkin pengampuan, misalnya saya mengampu apa, seperti itu. Jadi tidak semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, analisis pendekatan berorientasi objek tadi, yang semuanya tadi itu dijabarkan seperti ini. Nih kalau kayak gini kan kalian tidak terlalu pusing ya, seperti itu. Nanti otomatis munculnya object oriented analysis seperti itu. Ketika kita mau membuat harus punya dulu objeknya, kemudian ini misalnya ini, kalau ini kan pakai semantik ya, ini semantik data modeling seperti ini. Jadi ini pakai pendekatan secara sintesis. Kalau ini langsung pendekatan secara langsung, jadi langsung buat objeknya. Metode pembangunan perangkat lunak berarah objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data aksi yang dilakukan terhadapnya. Data aksi itu ya tadi ada atribut dan ada operasinya. Penggabungan proses itu disebut dengan enkapsulasi ya, atau pembungkusan. Jadi ketika ada kelas, di dalam kelas itu ada ada data dan proses, atau bukan proses, perilakunya, kayak gitu, servisnya itu dibungkus di dalam suatu enkapsulasi. Adapun komunikasi antar proses yang dapat digunakan yaitu adalah communication with message. Nah, kita menuju ke modelnya. Jadi ada beberapa model PBO, tapi hanya ada dua yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah object oriented analysis yang paling atas sendiri, dan yang kedua ini ya. Kemudian yang kedua adalah UML atau Unified Modeling Language, seperti itu. Pendekatan berbasis objek selain ini modelnya ya. Nah, kalau analisisnya di dalam suatu objeknya itu kita menggunakan metode Code-Jordan analisisnya. Nah, ketika kita mau menganalisis suatu aplikasi atau kita membuat suatu aplikasi, analisanya itu seperti apa? Itu menggunakan metode Code-Jordan. Bagaimana metodenya? Nah, ini. Yang pertama adalah menentukan kelas dan objek. Nah, ini metodenya atau tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi strukturnya seperti apa. Setelah identifikasi strukturnya selesai, identifikasi subjeknya. Setelah identifikasi subjeknya sudah muncul, kemudian definisian dari atributnya, kemudian definisi dari servisnya. Jadi 5 ini itu adalah metode Code-Jordan ketika kita membuat analisis berbasis objek, seperti itu. Nah, ketika penentuan kelas dan objek, nah apa yang kita lakukan? Nih, nah objek dan kelas itu seperti ini, simbolnya seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah membuat ini simbolnya seperti ini ya, kelas dan objek. Kelas itu bisa sama dengan objek, seperti itu. Dia juga punya atribut, dia juga punya service atau perilaku, seperti itu. Nah, bisa ngapain dan bisa diapain, seperti itu. Atau bisa dia bisa mengakses apa dan bisa diakses oleh siapa, seperti itu. Nah, ketika sudah membuat kelas,
Langkah yang kedua adalah identifikasi lapisan strukturnya. Nah, struktur adalah suatu ekspresi dari lingkup permasalahan yang kompleks. Nah, istilah struktur ini adalah identifikasi generalisasi spesialisasi, genspeknya. Itu secara global atau secara penurunan, dan struktur keseluruhan dan bagiannya atau whole partnya. Kan ada dua, ada genspek dan ada whole part. Nanti akan saya jelaskan setelah ini di slide berikutnya. Jadi kalau genspek itu dikenal sebagai is a atau is kind of. Contohnya misalnya kelas mobil. Kelas mobil ini dia sebagai generalisasi. Nah, sedangkan sedan, truk, minibus itu sebagai spesialisasi atau lebih khusus lagi. Nah, seperti ini. Generalisasinya itu mobil. Nanti spesialisasinya itu ada mobil, ada sedan, ada truk, ada minibus, mungkin ada SUV seperti itu. Nah, itu generalisasi spesialisasi. Berbeda lagi dengan whole part. Nah, kalau whole part itu bagian dari, misalnya ini. Whole part itu bagian dari gini. Ini tandanya ini tadi ya. Kalau yang genspek tadi tandanya setengah lingkaran ini. Kalau yang whole part itu seperti ini. Nah, dia tidak jadi satu tapi dia masing-masing. Whole part itu bagian dari. Misalnya ini katakanlah mobil. Ini mobil dan ini whole partnya itu adalah misalnya ban. Kemudian ada setir. Nah, kayak gitu. Nah, jadi whole part itu bagian dari. Jadi ketika mobil itu ada whole partnya, nah itu bisa dikatakan sebagai mobil. Nah, jadi setir itu mesti ada di mobil seperti itu. Nah, jadi bagian dari. Kalau mungkin bagiannya ini hilang, itu bisa jadi tidak menjadi mobil seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, identifikasi lapisan subjeknya. Nah, kita melihat lapisan subjeknya itu mobil, kemudian istilahnya kapal laut, itu kan masih umum ya. Itu nanti subjeknya apa? Dia itu lebih besarnya apa? Jadi subjek itu adalah kumpulan dari beberapa kelas dan objek. Jadi lebih luas lagi. Kayak ya di sistem akademik itu subjeknya. Nah, nanti kelasnya itu mungkin dosen, mahasiswa, mata kuliah seperti itu. Nah, ini simbolnya, simbol subjeknya. Selanjutnya identifikasi subjek sudah, kemudian atributnya. Otomatis atributnya itu diidentifikasi atau dimunculkan. Dia itu bisa ngapain, kemudian punya identitasnya itu apa, disebutkan cirinya. Harus ada salah satu identitas atau atribut yang memiliki perbedaan antara kelas 1 dengan kelas lain. Ya, sehingga ketika kelas 1 dengan kelas yang lain itu ada perbedaan. Seperti itu. Nah, buatlah ID atau CID connection identifier sehingga dapat digunakan untuk spesifikasi teks yang diperlukan. Ada instant connection-nya, suatu model pemetaan lingkup permasalahan pada suatu objek yang memerlukan objek lainnya untuk memenuhi tanggung jawab terhadapnya. Ada instant connection, nah ini seperti ini. Nah, ini instant connection-nya. Seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir adalah pendefinisian lapisan servisnya. Lapisan servisnya itu objek state-nya. Jadi bisa ngapain aja ini servisnya itu. Nah, ini servisnya ngapain? Perilakunya itu bisa ngapain? Misalnya mahasiswa, dia bisa update data, dia bisa delete data, dia bisa mengakses ke mata kuliah, dia bisa mungkin merubah datanya seperti itu. Nah, ini contoh dari mesh connection ya.
Message connection itu adalah pesan koneksi dari sender ke receiver. Nah, itu disimbolkan dengan arahnya seperti ini, harus ada arah panahnya. Karena apa? Karena anak panahnya itu ini mengarah dari alur connectionnya. Jadi dari kelas sender ke kelas receiver. Tidak mungkin dari kelas receiver ke kelas sender, itu tidak, arahnya berbeda. Seperti itu. Nah, ini kita melihat dari suatu studi kasus. Dari sini kita membuat suatu analisis dari metode Code-Jordan, identifikasi dari sistem informasi perpustakaannya. Bisa dilihat. Nah, ini identifikasi strukturnya seperti itu. Oke, jadi tugasnya adalah kalian melakukan identifikasi yang 5 ini. Nah, pokoknya yang 5 tadi, sebentar saya lihatkan. Yang kelima tadi, oke nih. Nah, ini. Nah, menggunakan 5 ini tadi ya, identifikasikan ke konsep aplikasi yang kalian buat kemarin di sebelum UTS. Nah, jadi ketika menentukan kelas, jadi ya udah, langkah yang pertama tentukan kelasnya. Jadi sebutkan kelas-kelas yang ada di dalam aplikasimu itu apa saja. Kemudian identifikasi strukturnya. Tadi strukturnya gimana? Ada nggak change spec-nya? Ada nggak whole part-nya? Seperti itu. Kemudian identifikasi subjeknya seperti apa. Kalau misalnya subjeknya ada satu aja, ya nggak apa-apa, satu aja. Kalau ada 2, ya nggak apa-apa. Kemudian definisi atributnya apa saja, dari setiap kelas itu atributnya apa, kemudian definisi service-nya atau perilakunya, seperti itu. Oke, nanti dikumpulkan di di bebas umpu. Nanti pengumpulannya adalah per kelompok, jadi ini adalah tugas kelompok. Sampai akhirnya nanti akhir perkuliahan nanti insya Allah ya juga tugas-tugas kelompok seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan nanti jabri ke saya. Misalnya ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan sejelas-jelasnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.